Master Fan pun langsung memberikan Kinan sebuah token atau sebuah lencana agar Kinan bisa masuk ke Gua Biyun saat Gua Biyun itu dibuka esok hari. Cerita berpindah di keesokan harinya. Dijelaskan bahwa setiap tahunnya cuma ada 10 orang yang boleh masuk ke Gua Biyun. Dan semua orang di kota itu sangat penasaran siapa 10 orang yang beruntung yang akan masuk ke Gua Biyun. Terlihat Kinan juga sudah ada di tempat itu. Shinro pun langsung memanggil Kinan agar mereka bisa masuk ke Gua Biyun dengan bersama-sama. Namun tiba-tiba seseorang lelaki yang bernama Fan Yu datang dan langsung memanggil Kinan. Kinan pun langsung menolak dan mengatakan, apakah kau ada perlu denganku? Namun orang di belakang Fan Yu mengatakan, jangan pura-pura lupa kau. Kemarin kau berani menghajarku di aliansi Isang, jadi kakakku datang untuk menghajarmu. Kinan pun langsung mengepalkan tinjuannya dan berkata, aku pikir siapa, ternyata kau ya. Kau masih belum sadar diri juga ya. Seharusnya kau belajar dari kesalahanmu dan tidak membuat masalah denganku lagi. Adik dari Fan Yu pun langsung ketakutan dan bersembunyi di belakang kakaknya. Dia juga mengatakan kalau Kinan inilah yang menghajarnya kemarin di aliansi Sangdao. Fan Yu pun memperingati Kinan. Meskipun Kinan adalah tamu kehormatan keluarga Fan, tapi dia tidak boleh menghajar orang dengan sembarangan. Dan juga sebaiknya kau harus menjauhi Shinro. Jika kamu tetap keras kepala, maka kau akan menderita. Shinro pun langsung memarahi Fan Yu dengan mengatakan, Fan Yu, terserahku dekat dengan siapapun, hal itu bukan urusanmu. Tapi terlihat Fan Yu tetap keras kepala dan memperingati Kinan sekali lagi bahwa Kinan harus menjauhi Shinro kalau tidak ingin hidupnya menderita. Kinan pun menjawab dengan santainya, apa urusanmu melarangku untuk dekat-dekat dengan Shinro? Kau juga bukan ayahnya, jadi kenapa kau repot-repot dengan hal itu? Tiba-tiba datanglah seorang lelaki dengan baju berwarna merah. Orang itu bernama Jitian. Dia pun mengatakan, ini pertama kalinya aku melihatmu diremehkan oleh orang domain bawah, Fan Yu. Ternyata orang domain bawah itu sangat berani sekali ya. Jitian pun langsung mendekati Kinan dan memegang Kinan. Dia juga mengatakan kalau Kinan harus bersikap sopan di domain atas, kalau tidak ingin hidupnya menderita. Tapi tiba-tiba tangan dari Jitian merasakan seperti tersambar sebuah petir saat menyentuh tubuh Kinan. Jitian pun langsung pucat saat melihat kejadian itu. Dia sangat kebingungan kenapa tubuh Kinan bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu. Dan Kinan pun langsung mengeluarkan aura kekuatannya yang membuat Jitian langsung terpental sangat jauh ke belakang. Jitian yang marah pun langsung mengatakan, beraninya kau mengeluarkan aura kekuatan di hadapanku. Kalau begitu, aku akan mengambil nyawamu. Tiba-tiba penguasa kota datang dan berkata, nyawa siapa yang ingin kau ambil, Jitian? Berhentilah membuat keributan di tempat ini. Pemimpin kota langsung membuka sebuah ruang teleportasi agar para murid bisa memasuki Gua Biyun untuk berkultivasi. Saat mereka diteleportasi ke Gua Biyun, Shinro mengatakan, Kinan, Gua Biyun ini mengandung inti spiritual kota ini. Ini adalah tempat kultivasi terbaik. Namun Kinan menyadari kalau tempat ini ternyata menyerap energi dari binatang guardian. Kinan pun langsung berkultivasi karena energi di sini bisa meningkatkan kekuatan Nation Soul-nya dan dia tidak ingin membuang waktu lagi. Namun tiba-tiba Jitian dan Fan Yu langsung mengeluarkan jiwa bela diri untuk mempercepat penyerapan aura di situ. Ternyata peringkat jiwa bela diri mereka berdua memiliki peringkat di tingkat 3. Shinro pun langsung memarahi mereka berdua. Kenapa kalian menggunakan jiwa bela diri kalian? Apakah kalian ingin mengurangi kecepatan penyerapan kultivasi dari Kinan? Dan Kinan pun juga mengeluarkan jiwa bela dirinya yang memiliki peringkat di tingkat 6. Kinan juga mengatakan, maaf, tapi jiwa bela diri kalian tidak akan mampu menandingi jiwa bela diriku. Jitian dan Fan Yu pun langsung terkejut dan berkeringat dingin saat melihat jiwa bela diri Kinan ternyata memiliki peringkat di tingkat 6. Mereka tidak percaya kalau orang dari domain bawah ternyata juga memiliki jiwa bela diri yang sangat kuat. Kinan pun langsung menggunakan kekuatan jiwa bela dirinya untuk menekan jiwa bela diri milik Jitian dan Fan Yu. Terlihat jiwa bela diri milik Jitian dan Fan Yu langsung menghilang dan mereka berdua langsung terduduk lemas. Badan mereka juga langsung gemetar saat melihat kekuatan jiwa bela diri Kinan sangat menakutkan. Kinan pun mengatakan, sekarang kalian berdua sudah tahu kan siapa yang lebih hebat. Terlihat Jitian dan Fan Yu masih terduduk dan tidak bisa bergerak karena masih gemetar seluruh badan.
Kinan pun langsung melanjutkan kultivasinya. Terlihat dia pun sampai menyerap energi berwarna kehijauan dari gua itu. Orang-orang pun langsung panik dikarenakan aura ini adalah tanda kalau gua biru ini sudah mencapai batasnya. Kalau Kinan tetap melanjutkan kultivasinya di sini, mereka tidak akan bisa menyerap energi kristal karena kecepatan penyerapan Kinan sangat cepat. Fan Yu pun langsung kesal dan mengatakan, kita harus melapor ke Master Fan dan penguasa kota untuk menghentikan Kinan. Kalau tidak, Kinan akan menyerap semua energi di sini. Sementara itu, jauh di bawah kota ini terlihat ada sebuah monster harimau yang sedang marah karena ada orang yang berani menyerap semua energi dari Goa Biru. Terlihat raungan kemarahan dari monster harimau itu membuat tempat dari Master Fan dan penguasa kota berguncang. Mereka pun sangat panik dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba datanglah sebuah monster harimau menghancurkan tembok dan berkata, kalian berdua cepat hentikan anak dari domain bawah itu, kalau tidak aku akan menghajarmu. Namun penguasa kota menenangkan monster harimau itu dengan mengatakan, senior, kumohon tenanglah, dia adalah harapan kota ini, jadi kita harus menahannya sekarang dan menunggu leluhur datang. Tiba-tiba datanglah Fan Yu dan Ji Tian yang mengatakan, Kinan memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 6. Gua Biru tidak akan bisa menahan penyerapan dari Kinan. Jika ini terus dibiarkan, maka akan mempengaruhi seluruh kota. Namun penguasa kota malah marah dan berkata, sekali Gua Biru dibuka, maka akan digunakan selama 3 hari. Aku tidak bisa menghentikan hal itu. Kalau kau tidak puas dengan hal ini, maka kalian temui aku di istana penguasa kota. Penguasa kota dengan tersenyum sambil menahan amarah bergumam, 3 hari lagi. Tunggu saja, 3 hari kemudian kita akan menangkap Kinan dan mendapatkan harta yang dia miliki. Singkat cerita, 3 hari kemudian, terlihat walaupun sudah 3 hari berlalu dengan penyerapan energi di situ, tapi tetap saja Nation Soul Kinan masih belum sempurna. Kinan pun mengeluarkan sebuah bola kecil. Sepertinya Kinan akan menggunakan harta karun itu yang didapatnya dari Laut Kematian. Kinan pun langsung menelan harta karun itu. Dia ingin tahu apakah harta dari Laut Kematian itu berpengaruh kepada tubuh dan Nation Soul-nya. Ternyata harta karun itu membuat Nation Soul-nya menjadi sempurna, dan kekuatan Nation Soul-nya sudah cukup untuk melakukan terobosan dan memicu badai petir tribulasi. Kinan pun sangat senang dengan hal itu. Dia pun berpikir ingin mencari tempat untuk memicu badai tribulasi agar tidak ada yang akan mengganggunya untuk melakukan terobosan kultivasi. Kinan pun langsung menemui Master Fan dan penguasa kota. Kinan meminta izin karena dia akan pergi ke pegunungan Heavenly untuk menyelesaikan urusannya. Namun Master Fan mengatakan, jangan terburu-buru Kinan. Salah satu penguji Phoenix Camp datang lebih cepat. Aku akan membawamu kepada dia. Kinan pun menyetujuinya. Namun dia hanya bisa tinggal selama 3 jam saja di tempat ini. Kalau tidak, seluruh kota akan terkena bencana karena Kinan akan memicu badai tribulasi untuk melakukan terobosan kultivasi. Namun terlihat penguasa kota meremehkan Kinan dengan bergumam, percaya diri sekali anak ini, hanya ingin memicu tribulasi saja akan membuat kota ini terkena bencana. Apakah dia sedang mencari alasan saja? Setelah Kinan berada di sebuah ruangan, tiba-tiba ada seseorang yang mengatakan, Kinan, keluarlah dari sini, mereka akan menyakitimu. Kinan menyadari kalau suara ini dari Gyoze yang dulunya berasal dari domain bawah. Gyoze mengatakan, Kinan, keempat kekuatan faksi besar bersatu ingin membunuhmu. Kota ini tahu tentang hal itu, dan itulah alasan Master Fan dan penguasa kota menahanmu di sini. Penguasa kota yang marah pun langsung menyerang Gyoze. Namun terlihat Gyoze masih bisa menahannya, dikarenakan kultivasinya sudah berada di Martial Dominator. Kinan dengan wajah kesalnya mengatakan, jadi ini semua adalah sebuah konspirasi ya? Ternyata kalian bersikap baik selama ini hanya untuk menahanku. Sindro pun mengatakan kepada ayahnya, ayah, kenapa kau melakukan hal ini? Bukankah Kinan sudah menyelamatkanku? Bagaimana kau bisa melakukan hal tersebut? Ayah Sindro pun langsung mengatakan dengan ekspresi datar, nyawamu tidak lebih penting dibandingkan dengan kejayaan seluruh keluarga Avan. Tiba-tiba datanglah 2 orang kultivator dari ruang teleportasi. Salah satu dari orang itu mengatakan, jadi ini ya orang dari domain bawah, dan sebagai masa depan keluarga Avan, Kinan menyadari kalau mereka berdua itu adalah seorang kultivator martial Hagnas. Penguasa kota pun langsung mengatakan, Kinan, lebih baik kau serahkan harta karun yang kau miliki jika tidak ingin mati. Kami sudah memberikan kesempatan untukmu. Kinan dengan tatapan tajamnya mengatakan, bermimpilah kalian ingin mendapatkan harta karun dariku. Meskipun kalian semua ingin menghabisiku, aku tetap tidak takut.
Kedua leluhur itu pun langsung mengeluarkan aura kultivasinya yang membuat hancur area di sekitarnya. Mereka juga mengatakan, jika Kinan tidak ingin menyerahkan harta yang dimiliki, maka mereka akan mengambil paksa dari Kinan. Namun terlihat di sini Kinan menenangkan dua leluhur itu dengan mengatakan, kedua leluhur, aku harap kalian memikirkan hal ini. Jika aku tetap di sini, maka aku bisa menghancurkan seluruh kota ini. Namun salah satu leluhur tidak memperdulikan ocehan dari Kinan dan berkata, aku ingin melihat cara apa yang akan kau lakukan untuk menghancurkan kota ini. Tiba-tiba keluarlah Nation Soul Kinan dikarenakan Kinan sudah tidak bisa menahannya lagi. Terlihat Nation Soul Kinan pun langsung memicu badai petir 300 mil. Salah satu leluhur mengatakan, aku tidak menyangka kau bisa memicu badai petir tribulasi 300 mil. Tapi apakah badai petir tribulasi ini yang kau sebut akan menghancurkan seluruh kota ini? Hal itu sungguh tidak masuk akal. Kinan dengan wajah seriusnya mengatakan, badai petir ini hanya permulaan. Seharusnya kalian menggunakan waktu ini agar aku bisa pergi ke tempat lain agar tempat ini tidak hancur. Tiba-tiba badai petir tribulasi Kinan bertambah menjadi 600 mil yang membuat langit menjadi gemuruh tak karuan dan memperlihatkan pemandangan yang sangat menakutkan. Kedua leluhur pun langsung panik saat melihat badai petir tribulasi Kinan yang meningkat seperti itu. Mereka berdua pun harus membuat perlindungan kota agar kota ini tidak hancur. Dan keluar, badai petir tribulasi Kinan pun langsung menghantam penghalang dari kota Nin yang dibuat oleh gabungan para kultivator di kota Nin dan dua leluhur itu. Tapi ternyata kedua leluhur itu masih saja tersambar petir dikarenakan penghalang yang dibuat mereka semua untuk melindungi kota tidak kuat menahan petir tribulasi dari Kinan. Terlihat mereka pun langsung kosong dan terlihat mereka seperti tikus got. Kedua leluhur itu pun langsung meminta maaf kepada Kinan dan menyuruh Kinan menghentikan petir tribulasi itu. Mereka memang salah dan sebaiknya Kinan pergi saja dari tempat ini. Kinan pun langsung pergi dari kota itu. Padahal kekuatan Nation Soul Kinan belum sepenuhnya dilepaskan, tapi sudah membuat badai petir yang sangat dahsyat. Namun terlihat Master Van tidak akan membiarkan Kinan lolos. Meskipun mereka tidak bisa mendapatkan harta dari Kinan, tetapi mereka masih punya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari 4 faksi besar. Dan dia pun langsung memberitahu 4 faksi besar. Tiba-tiba, Kinan dihadang oleh Pangeran ke-9 dengan 2 orang yang kultivasinya berada di puncak Martial Agnes. Dan orang yang berjubah merah adalah Master Penguji dari Phoenix Camp. Pangeran itu pun langsung menyuruh orang di sebelahnya untuk menangkap Kinan. Dan pada hari ini, mereka tidak boleh membiarkan Kinan lolos lagi. Terlihat Kinan pun langsung diikat menggunakan sebuah teknik. Terlihat Kinan sudah tidak bisa bergerak dengan leluasa. Master Penguji Phoenix Camp juga menciptakan sebuah perlindungan agar petir tribulasi Kinan tidak melukai mereka. Pangeran ke-9 pun langsung tertawa dan mengatakan, sekarang cepat serahkan tanaman herbal yang kau dapatkan dari laut kematian. Kinan pun langsung berteriak dan berkata, lepaskan aku. Kalau tidak maka kota ini akan hancur dan kau juga akan mati di tempat ini. Dengan ekspresi mengejek, Pangeran ke-9 pun langsung menyuruh tetua yang bernama Sun Yi untuk menghancurkan badai petir itu. Tetua Sun Yi pun dengan memakai sebuah tombak langsung meluncur ke atas langit dan menghancurkan badai petir tribulasi milik Kinan. Namun ternyata tetua Sun Yi itu malah tersambar petir yang membuatnya langsung tak berdaya. Karena ternyata kekuatan petir tribulasi Kinan itu tidak selemah yang dia pikirkan. Pangeran ke-9 yang melihat tetua Yunxi tidak berdaya, dia pun menyuruh Master Wang maju untuk menghadapi petir tribulasi Kinan. Namun Master Wang mengatakan, kalau badai petir tribulasi itu tidak mudah untuk dihadapi. Kalau dia memaksakan diri, maka dia akan terluka parah. Pangeran ke-9 pun sangat kesal saat mendengar kata-kata itu. Dia pun langsung menyuruh Wang Lao untuk menghabisi Kinan. Wang Lao pun langsung menembakkan kekuatannya ke arah Kinan. Tapi serangan dari Wang Lao itu ternyata meleset dan tidak mengenai tubuh Kinan. Wang Lao pun langsung mengatakan, Pangeran, seperti yang kau lihat, aku sudah terlalu tua hingga seranganku saja meleset. Jadi aku tidak bisa menghentikan Kinan. Terlihat Pangeran ke-9 makin kesal dengan tingkah Wang Lao karena Pangeran merasa kalau Wang Lao ini hanya pura-pura. Pangeran ke-9 pun langsung mengatakan, semua orang, aku sebagai pangeran dari kerajaan Burning Heaven, kalian semua yang ada di sini, dengarkan perintahku dan habisi Kinan. Pemimpin kota pun langsung terbang ke atas dengan membawa sebuah token dan berkata, sebagai penguasa kota, aku memanggilmu dan sekarang keluarlah. Tiba-tiba muncullah monster harimau yang sangat besar dari sebuah formasi gerbang yang dibuka oleh pemimpin kota.
Monster harimau itu pun langsung mengumpulkan kekuatannya dan langsung menyerang Kinan dengan kekuatan penuh menggunakan teknik Infinity Cannon Kill. Namun terlihat di sini Kinan masih bisa menghadang serangan itu dengan sangat mudah. Padahal serangan itu adalah serangan terkuat dari monster harimau itu. Kinan dengan wajah datarnya mengatakan, dikarenakan kalian sangat keras kepala, maka jangan salahkan aku kalau bertindak kasar kepada kalian. Dan Kinan pun melepaskan kekuatan Nesonsolnya sepenuhnya. Terlihat Wang Lao sangat terkejut saat badai petir tribulasi milik Kinan semakin membesar dan mencapai 10.000 mil. Dia pun mengatakan, aku tidak pernah menyangka akan melihat badai petir tribulasi yang mengerikan seperti ini. Bahkan aku baru pertama kali melihat kejadian ini. Tiba-tiba badai petir tribulasi Kinan itu pun langsung menyerang Tetua Sunyi. Terlihat serangan petir itu membuat Tetua Sunyi langsung terkejut dan panik. Tetua Sunyi pun langsung mengeluarkan tamengnya yang bernama Holy King Sail dan langsung menyalurkan kekuatannya ke tameng itu. Dan ternyata tameng itu tidak berguna sama sekali dan membuat Sunyi masih terkena serangan petir itu yang membuat tubuhnya langsung hancur. Tak sampai di situ, ternyata monster binatang dan para master Kotanin langsung terkena serangan petir itu yang membuat mereka langsung menemui ajalnya. Pangeran ke-9 pun langsung ketakutan saat melihat para master Kotanin dan para leluhur Kotanin juga mati akibat serangan petir tribulasi dari Kinan. Pangeran ke-9 pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan bergegas pergi dari tempat itu agar dia tidak menjadi korban dari petir tribulasi Kinan. Tapi Kinan di sini tidak membiarkan Pangeran ke-9 itu pergi dari tempat ini karena dia sudah menghalanginya. Kinan pun langsung mengumpulkan kekuatan di tangannya. Ternyata Pangeran ke-9 membuka sebuah portal teleportasi untuk melarikan diri dari Kinan. Namun Kinan tidak peduli dan tetap masih ingin menghentikan Pangeran ke-9. Dan Kinan pun menerjang portal yang sudah menutup dengan serangannya. Terlihat serangan Kinan itu juga sangat kuat, yang membuat portal itu juga memunculkan retakan. Namun di sini Pangeran ke-9 berhasil lolos. Kinan pun langsung berpikir kalau dia harus segera pergi agar tidak menghancurkan sepenuhnya portal ini. Namun dengan kekuatan Kinan yang sekarang, pastilah tidak akan sempat lagi. Tiba-tiba, Wang Lao pun langsung membukakan portal agar Kinan bisa pergi dengan sangat cepat. Wang Lao menjelaskan kalau Kinan saat memasuki portal ini, maka dia akan dikirim pergi dengan waktu yang singkat. Wang Lao di sini juga memberikan Kinan sebuah lencana atau token. Kinan pun langsung berterima kasih kepada Master Wang Lao. Master Wang Lao pun menjelaskan, token itu adalah token perintah dari Phoenix Block. Dengan lencana atau token itu, kamu bisa masuk ke kota White Tiger dan temuilah kepala Phoenix Camp. Kinan, aku tahu kau sedang dikejar oleh 4 fraksi besar, tapi kami tidak peduli dengan identitasmu itu. Kalau kau berhasil melewati petir tribulasi, maka aku akan mengundangmu untuk bergabung menjadi wakil komandan batalion Phoenix Camp. Kinan pun langsung berjalan pergi menuju portal. Kinan juga mengatakan kalau dia akan mempertimbangkan tawaran dari Master Wang Lao. Terlihat Kinan diteleportasikan di pegunungan Heavenly dan dia pun langsung mengeluarkan kedua perisainya untuk menghadapi petir tribulasi. Dan petir tribulasi pertama pun diluncurkan, namun Kinan langsung menghadang petir itu menggunakan tamengnya. Terlihat Kinan masih sangat kesusahan menahan petir itu. Tak berselang lama, tameng yang dibawa Kinan pun langsung hancur karena tidak kuat menahan kekuatan petir yang sangat dahsyat. Cerita berpindah di suatu tempat. Terlihat Pangeran ke-9 terluka parah dan langsung mengambil sebuah lencana untuk mengirimkan pesan suara kepada ayahnya karena Kinan sekarang berada di kota Anin. Cerita berpindah di tempat Kinan. Terlihat Kinan sangat panik dan pasrah karena dia sudah tidak memiliki apapun untuk menahan petir itu. Tiba-tiba muncullah cermin kuno perunggu yang langsung menahan petir tribulasi dari Kinan. Ingat, kali ini kau berhutang 1000 ki kuno kepadaku. Terlihat cermin kuno perunggu itu langsung menyerap petir tribulasi Kinan yang sangat kuat. Bahkan berkali-kali petir itu menyerang, tapi tetap saja cermin itu langsung menyerapnya. Kinan pun sangat terkejut saat melihat itu. Padahal petir yang berwarna gelap ini sangat kuat. Bahkan hanya sekali serangan bisa menghancurkan kultivator Martial Hagnes dengan sangat mudah. Tapi cermin itu menyerapnya tanpa terluka. Cermin itu pun langsung memprovokasi badai petir itu dengan mengatakan, apa ini? Cuma segini ya kekuatanmu? Ini adalah badai petir tribulasi sampah bagiku. Kinan pun langsung terkejut saat mendengar kata-kata dari cermin kuno. Dia tidak menyangka kalau cermin kuno itu malah membuat badai petir tribulasi itu menjadi sangat marah.
Tiba-tiba langit pun mulai bergemuruh dan badai petir itu pun langsung membuat sebuah bola dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Bahkan kekuatan bola hitam petir itu 10 kali lipat lebih kuat dan sangat mengerikan dari yang sebelumnya. Namun dengan tiba-tiba cermin kuno itu mengatakan, selanjutnya akan kuserahkan kepadamu Kinan. Terlihat Kinan langsung terkejut dikarenakan sudah dipastikan dia akan mati jika terkena badai petir itu. Saat badai petir hitam itu meluncur ke arah Kinan, dia pun sangat terkejut. Dia kebingungan dan mulai berpikir bagaimana caranya agar dia bisa menghadapi badai itu agar tidak mati. Tiba-tiba pada saat Kinan sudah pasrah, terlihat lengan kirinya memunculkan aura keemasan. Dan ternyata itu adalah kekuatan dari lengan Dewa Petarung Suci. Dan liar! Serangan dari petir hitam itu pun langsung ditahan oleh kekuatan yang lebih menakutkan, sehingga Kinan dapat selamat dari serangan badai petir itu. Ternyata yang menyelamatkan Kinan adalah lengan dari Dewa Petarung Suci yang berubah bentuknya menjadi pemimpin Master Suci Azure Dragon. Pemimpin Master Suci Azure Dragon itu pun langsung menghancurkan sebuah bola petir hitam di tangannya menggunakan kekuatannya. Terlihat petir hitam itu berubah menjadi sebuah petir yang menyala-nyala, namun petir itu sudah disempurnakan oleh pemimpin Master Suci. Kemudian pemimpin Master Suci Azure Dragon pun langsung memberikan petir hitam itu ke Nation Soul Kinan agar diserap oleh Nation Soul-nya. Terlihat Nation Soul Kinan mulai bereaksi dan memancarkan aura yang sangat kuat dan matanya mulai bercahaya keemasan. Dan gelar, Nation Soul Kinan pun berubah menjadi sesosok manusia yang tubuhnya seperti Kinan, dan bentuk itulah yang dinamakan sebagai roh primordial. Namun cermin kuno mengatakan kalau Kinan harus menstabilkan roh primordialnya dulu. Tanpa distabilkan, maka Kinan tidak akan bisa naik tingkatan dan menjadi yang terkuat. Cermin kuno menjelaskan, walaupun kekuatan bertarung Kinan sangat luar biasa, tapi di daratan timur apalagi di domain atas masih banyak para jenius lainnya. Jika kamu ingin naik ke Nine Heaven, maka kamu harus memenuhi syarat dan harus menjadi kultivator martial dominator yang tak tertandingi. Kinan menebak kalau tempat Nine Heaven adalah tempat Dewa Petarung Suci berasal. Kinan pun mulai mengerti kalau dia harus menstabilkan roh primordialnya dan menyempurnakan roh primordial itu agar dia bisa menjadi kultivator martial dominator tak tertandingi. Kinan pun mulai berkultivasi untuk menstabilkan roh primordial dan melewati batasnya untuk menjadi kultivator martial dominator terkuat. Singkat cerita, Kinan pun sudah selesai melakukan kultivasi. Dia pun terlihat kebingungan karena mencari pemimpin Master Suci Azure Dragon. Namun cermin kuno mengatakan, tenanglah Kinan, sekarang kamu sudah melewati petir tribulasi, jadi pemimpin Master Suci sudah pergi dari tempat ini, dan kau tidak perlu memikirkannya lagi. Namun Kinan mengatakan, sambil memegang tangan kirinya, pemimpin Master Suci Azure Dragon tidak akan pergi, dia akan tetap selalu bersama denganku. Cerita berpindah di kota Ning, terlihat para master dari 4 fraksi besar sedang mencari Kinan. Para master itu memiliki kultivasi ranah martial secret. Salah satu master mengatakan, sepertinya berita dari kerajaan Burning Heaven benar, dan Kinan sekarang berhasil melewati badai petir tribulasi. Tiba-tiba, salah satu master menarik seseorang dan menanyakan kemana perginya Kinan. Orang itu langsung menjawab, kalau Kinan pergi dari kota ini menggunakan portal teleportasi dibantu oleh kultivator dari Phoenix Camp. Salah satu master pun mengatakan, setelah kita menangkap Kinan, maka kita akan mengurus mereka. Aku akan pergi ke pegunungan Heaven dan kalian cari Kinan ke wilayah timur dan barat. Cerita berpindah di tempat Kinan. Terlihat Kinan sekarang sudah menjadi seorang kultivator ranah martial dominator. Namun dia kebingungan untuk menentukan arah tujuannya sekarang. Kinan pun mengingat sesuatu dan mengambil sebuah token dan bergumam. Aku masih ingat kalau master dari Phoenix Camp akan mengangkatku menjadi wakil komandan batalion Phoenix Camp. Kalau begitu, aku akan pergi ke kota White Tiger untuk mencari informasi. Tiba-tiba, Kinan dikejutkan karena tubuhnya mulai mengeluarkan aura ungu dan membentuk sebuah benda di hadapannya. Ternyata benda itu adalah sebuah cermin yang di dalamnya terlihat sebuah sosok Putri Miao. Dikarenakan Putri Miao dan Kinan memiliki kontrak darah, maka Putri Miao bisa menggunakan sebuah artefak untuk berkomunikasi dengan Kinan meskipun jaraknya sangat jauh. Kinan pun menanyakan sekarang Putri Miao berada di mana. Namun Putri Miao tidak ingin memberitahu Kinan, dikarenakan dia masih kesal karena sebelumnya pada saat di Laut Kematian, Kinan melepaskan Putri Miao. Di sini Putri Miao juga mengatakan kalau Kinan sekarang sebaiknya bersembunyi dulu, karena 4 fraksi besar benua timur sedang mencari Kinan dengan mengirim kultivator martial secret. Di sini Putri Miao juga menyuruh Kinan untuk mencari rumput 7 bintang untuk dirinya.
Namun jika Kinan berani menyembunyikan satu pun rumput itu, maka dia akan menghajar Kinan. Terlihat cermin itu pun mulai pudar dan akan segera menghilang. Putri Mio menjelaskan kalau cermin ilusi ini hanya bisa digunakan sekali dalam setengah bulan, dan mereka akan bertemu dalam waktu setengah bulan lagi. Singkat cerita, Kinan pun menemukan rumput 7 bintang dan langsung mengambilnya. Meskipun Kinan tidak tahu manfaat rumput itu, tapi dia tetap akan mencarinya karena permintaan dari Putri Mio. Setelah selesai mencari rumput 7 bintang, Kinan pun merubah dirinya menjadi Duansing. Kinan menggunakan penyamaran sebagai Duansing ini agar dia bisa pergi ke kota White Tiger dengan aman. Bahkan dia juga menekan kultivasinya menjadi Martial Ancestor untuk menyempurnakan penyamarannya. Singkat cerita, Kinan yang menyamar menjadi Duansing pun sampai di kota White Tiger, dan terlihat dua penjaga sedang menatapnya. Saat Kinan ingin masuk ke dalam kota, dia dihentikan oleh penjaga, dikarenakan untuk masuk ke dalam kota White Tiger harus membayar 100 batu. Kinan pun sangat terkejut saat mendengar itu, dikarenakan semua batu miliknya sudah di dalam perutnya dan dia tidak memiliki batu sebanyak itu. Namun tiba-tiba, datanglah sebuah kereta dengan seseorang di dalamnya, yang mengeluarkan sebuah lancana dan menunjukkan kepada penjaga. Penjaga itu pun mempersilahkan orang itu untuk masuk, dikarenakan pemilik lancana itu adalah jenius dari Xuan Wu Camp. Melihat itu, Kinan pun langsung mengeluarkan lancana dari Police Camp dan ingin melihat apakah lancana itu memiliki fungsi. Singkat cerita, Kinan pun sudah berada di dalam kota. Berkat lancana dari Police Camp, dia dengan sangat mudah bisa masuk ke kota White Tiger. Kinan pun melihat sebuah bangunan dan bergumam, banyak orang yang berkumpul di restoran hati ini. Mungkin aku akan mendapatkan informasi tentang Police Camp di tempat ini. Kinan pun mendekati restoran hati itu dan terlihat penjaga menjelaskan kalau hari ini ada acara khusus di restoran hati, dan hal itu tentang perekrutan murid ketiga camp. Dan untuk masuk kau harus membayar 1000 batu. Kinan pun berpikir ingin menggunakan rencana Police Camp untuk masuk, namun dia masih tidak mengetahui kalau rencana itu berguna atau tidak. Tiba-tiba ada seseorang yang berkata kalau tidak bisa bayar lebih baik pergi dan jangan berdiri menghalangi jalan. Ternyata orang itu adalah salah satu jenius yang bernama Shikai, dan dia berasal dari Xuan Wu Camp. Namun pada saat Shikai hendak masuk ke restoran hati, Kinan pun mengatakan, hanya karena kau adalah anggota dari Xuan Wu Camp, kau bertingkah arogan di hadapanku. Apakah kau sedang stres sehingga bertingkah seperti itu? Shikai pun langsung marah dan menatap tajam Kinan. Shikai juga membentak Kinan dengan mengatakan, apa kau bilang? Kau ingin kuhajar ya? Penjaga restoran hati pun memperingati Shikai agar dia tidak menggunakan bela dirinya di restoran ini karena hal itu dilarang. Tapi Shikai tidak memperdulikan hal itu dan menyuruh penjaga itu pergi. Shikai pun dengan tatapan amarah mengatakan, kau hanya seorang kultivator Martial Ancestor. Beraninya kau berbicara sembarangan kepadaku. Sebaiknya kau berlutut dan minta maaf atau kau akan kuhajar. Namun Kinan dengan santainya mengatakan, coba lakukan jika kau berani. Tiba-tiba seseorang yang bernama Tuan Qi datang dan menghentikan perkelahian Kinan dan Shikai. Tuan Qi juga mengatakan, kenapa kau marah-marah Shikai? Hormati aku dan sekarang lupakan masalah ini. Shikai pun langsung kembali tenang dan berkata, karena Tuan Qi sudah mengatakan hal itu, maka aku akan melepaskanmu bocah. Sebaiknya kau jangan menyinggungku lagi. Kinan saat melihat Tuan Qi langsung terkejut dan bergumam, mata dewaku tidak bisa melihat jiwa bela diri dan kultivasinya. Selain itu ada ki naga emas di tubuhnya. Sepertinya dia memiliki latar belakang yang hebat. Tuan Qi pun langsung memberi hormat kepada Kinan dan berkata, namaku Sioki, aku minta maaf atas kejadian barusan. Kalau kau mau masuk ke dalam, kau tidak usah bayar, karena hal itu sebagai kompensasi dari kejadian barusan. Kinan pun berterima kasih atas kebaikan dari Tuan Qi. Kinan pun langsung masuk ke restoran hati itu untuk melihat semua peserta yang mengikuti perekrutan seleksi ketiga camp. Kinan berpikir, kalau dia bisa mengamati semua peserta dengan mata dewanya, pasti dia akan menang dengan sangat mudah pada seleksi perekrutan murid ketiga camp. Kinan pun memasuki area seleksi batalion ketiga, dan pada saat dia melihat dan mengamati ruangan itu, dia pun terkejut dikarenakan dia melihat seseorang. Ternyata yang dilihat oleh Kinan adalah leluhur naga harimau yang sedang duduk bersama wanita. Kinan pun kebingungan, kenapa leluhur naga harimau ada di tempat ini. Terlihat leluhur naga harimau itu sedang merayu seorang wanita. Namun wanita itu terlihat sangat marah dan mengatakan,
Kalau kau berani menatapku terus seperti itu, maka aku akan mencongkel matamu. Namun leluhur naga harimau itu malah menguji kecantikan dari wanita itu. Wanita itu pun langsung sangat kesal kepada leluhur naga harimau dan dia ingin sekali menghajarnya. Namun dikarenakan tempat ini dilarang untuk bertarung, maka dia hanya bisa menahan emosinya. Tiba-tiba Kinan datang dan mengatakan, "Nona, maafkan saudaraku. Kuharap Anda memaafkan dia." Leluhur naga harimau pun langsung kebingungan. Sebenarnya siapa yang mengatakan hal itu dan menganggapnya saudara? Ternyata leluhur naga harimau itu mengenali Kinan dan mengatakan, "Bagaimana kau bisa sampai di tempat ini? Apakah mereka tidak bisa menangkapmu?" Terlihat Kinan yang menyamar menjadi Duan Xing mengatakan, "Seharusnya aku yang menanyakan kenapa kau ada di tempat ini." Terlihat naga harimau dengan percaya diri mengatakan, "Hari itu aku bertemu dengan orang tua dari Suan Wukong. Dia memohon kepadaku untuk bergabung dengan Suan Wukong. Dikarenakan aku kasihan dengan Pak Tua itu, maka aku menerimanya." Tiba-tiba ada sebuah pengumuman yang mengatakan, "Aku mengundang para jenius dari ketiga sekte. Aku mengundang para jenius dari ketiga sekte untuk naik ke lantai 2. Aku memiliki anggur yang enak dan datanglah dan minum bersamaku." Leluhur naga harimau pun langsung mengajak Kinan pergi ke lantai kedua. Leluhur naga harimau juga menjelaskan kalau Kinan ingin mendapatkan lencana masuk kota White Tiger, maka Kinan bisa meminta pada orang yang berbicara barusan. Namun pada saat Kinan ingin menuju ke lantai kedua, dia dihadang seseorang yang mengatakan, "Aku minta maaf Tuan, kau bukan anggota ketiga camp, jadi kau tidak bisa naik." Tapi leluhur naga harimau mengatakan, "Apakah kau tidak memperbolehkan saudaraku masuk ke lantai kedua?" Dan pada akhirnya, penjaga itu pun langsung memperbolehkan Kinan untuk naik ke lantai 2. Saat Kinan dan leluhur naga harimau sudah berada di lantai kedua, tiba-tiba si Kai mengatakan, "Lantai kedua ini cuma boleh dikunjungi oleh anggota ketiga camp. Sejak kapan hewan dan saudaranya dibiarkan masuk?" Leluhur naga harimau pun langsung kesal karena diejek oleh si Kai. Dia pun mengatakan, "Kalau kau tidak suka, mari kita bertarung." Si Kai pun mengatakan, "Kalau semua orang yang ada di sini adalah orang terhormat, kami tidak ingin bertarung di dalam restoran ini." Si Kai juga menjelaskan kalau mereka ada di sini juga karena Tuan Qi mengundang mereka. Pastilah ada sesuatu yang penting. Dan kenapa kau malah membawa saudaramu itu yang bukan anggota dari ketiga camp? Namun Tuan Qi tidak mempermasalahkan hal itu. Dia membiarkan leluhur naga harimau membawa saudaranya. Dan sekarang mari kita bicarakan tentang bisnis. Tuan Qi pun mengatakan, "Aku yakin kalian sudah tahu kalau setiap hari kota White Tiger cuma menerima 1000 orang. Aku punya beberapa kuota untuk kalian. Tapi setelah resmi bergabung dengan Suan Wukong, aku punya permintaan untuk kalian." Si Kai pun mengatakan, kalau selama hal itu masih ada dalam kemampuannya, maka dia akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Namun tiba-tiba Kinan mengatakan, "Tuan Xiuqi, aku juga punya permintaan. Apakah kau bisa memberikan aku lencana masuk kota White Tiger?" Terlihat si Kai langsung menatap Kinan dengan tatapan mengejek. Si Kai juga mengatakan, "Kau adalah seorang kultivator martial ancestor yang lemah, tapi beraninya ingin meminta rencana masuk ke kota White Tiger. Apakah kau berencana ingin mengikuti seleksi murid ketiga camp? Jangan konyol kau." Salah satu wanita juga mengerutkan keningnya karena satu lencana masuk setidaknya berharga 500.000 batu. Tapi kenapa orang lemah itu berani meminta hal seperti itu? Kinan yang menyamar menjadi Duan Xing pun langsung mengatakan, "Kalau Tuan Qi memberikan aku sebuah lencana, maka aku akan melakukan yang terbaik dan akan membantu Anda. Walaupun aku bukan anggota dari ketiga camp, tapi aku punya sesuatu dari..." Tapi sebelum Kinan bisa menyelesaikan bicaranya, Tuan Qi pun langsung mengatakan, "Tidak perlu, rencana ini tidak mudah didapatkan. Jika kau mau masuk ke kota White Tiger, maka pikirkan saja rencanamu sendiri." Terlihat Tuan Qi pun langsung menyuruh pelayan untuk mengeluarkan anggur yang dipesannya. Tuan Qi menjelaskan kalau anggur ini bernama anggur Spirit Fear. Anggur Spirit Fear ini mengandung semua material surga dan disuling selama 100 hari. Sekarang aku akan memberikan 10 botol anggur ini untuk kalian minum. Kinan pun langsung memasukkan anggur itu ke kantong penyimpanannya, dikarenakan Putri Mio pasti senang dengan anggur yang dibawanya itu. Tapi tiba-tiba si Kai langsung menegur Kinan dengan berkata, "Kawan, Tuan Qi sudah baik mengundangmu untuk minum di tempat ini. Tapi kenapa kau membawa anggur itu? Apakah kau datang ke sini hanya ingin mencuri anggur itu?"
Kinan pun langsung menatap tajam ke arah si Kai dengan tatapan yang sangat kesal. Kinan di sini ingin sekali menghajar si Kai, namun dia tidak ingin membuat keributan. Tapi di sini si Kai malah memprovokasi Kinan dengan mengatakan, "Oh, apakah kau ingin bertarung denganku? Majulah, aku ingin melihat kekuatan lemahmu itu apakah bisa menyentuh tubuhku." Kinan pun langsung melepaskan kekuatan auranya dan berkata, "Kau cari mati ya? Sebenarnya aku tidak ingin bertarung denganmu, tapi karena kau mencari gara-gara terus denganku, maka aku akan melawanmu." Ternyata kekuatan aura yang dilepaskan oleh Kinan sampai membuat si Kai terpukul mundur ke belakang dan menabrak pintu. Si Kai sangat kesal saat melihat kekuatan aura milik Kinan. Si Kai menyadari kalau orang di hadapannya ini telah menggunakan teknik ilusi untuk menutupi identitas aslinya. Bahkan kekuatannya juga sangat kuat, tidak mungkin dia hanya berada di kultivasi martial ancestor saja. Tiba-tiba ada seseorang yang berlari dengan panik. Orang itu mengatakan, "Yang mulia, kami baru saja menerima berita kalau seorang jenius dari Phoenix Camp telah datang ke kota White Tiger, dan ini gambarnya." Tuan Ki pun langsung menyuruh orang itu untuk mencari jenius dari Phoenix Camp dan pastikan kalau jenius itu datang ke restoran nanti. Saat Tuan Ki membuka sketsa wajah dari bawahannya itu, dia sangat terkejut. Ternyata sketsa wajah itu adalah gambar dari Kinan. Dia pun mulai menyadari ternyata Duansing yang dibawa oleh leluhur naga harimau ini adalah Kinan, yaitu jenius dari Phoenix Camp. Tuan Ki pun langsung memberi hormat kepada Kinan. "Kau ternyata adalah jenius dari Phoenix Camp ya? Aku minta maaf karena tidak menghormatimu barusan." Si Kai pun langsung terkejut saat melihat Tuan Ki memberi hormat kepada Duansing. Dia pun yakin kalau Duansing ini adalah Kinan yang sedang menyamar, karena dia juga sudah merasakan aura membunuh yang sangat menakutkan. Padahal kultivasinya terlihat hanya berada di ranah martial ancestor. Tuan Ki pun dengan tersenyum langsung mengatakan, "Saudara Kinan, tapi kenapa kau datang ke sini dengan menggunakan mode penyamaran seperti itu?" Kinan pun mengatakan, "Panggil aku dengan nama Duansing. Sebenarnya saat aku ingin menjelaskan semuanya, tapi kau langsung memotong pembicaraanku. Jadi aku sekarang ingin bertanya. Aku ingin mengetahui lebih jelas tentang seleksi ketiga camp." Tuan Ki menjelaskan kalau besok akan dilaksanakan seleksi ketiga camp. Dikarenakan kau memiliki rencana dari Phoenix Camp, kau bebas memasuki kota White Tiger ini. Dan besok akan ada banyak jenius dari seluruh dunia akan masuk ke kota ini untuk melakukan ujian dari ketiga camp. Dan ketiga camp akan memilih para anggotanya. Singkat cerita, Kinan pun dibawa oleh Tuan Ki menuju aula bela diri kota White Tiger. Tuan Ki menjelaskan kalau besok ujiannya akan diadakan di tempat ini. Kinan pun berterima kasih kepada Tuan Ki dan dia pun langsung memasuki tempat itu bersama dengan leluhur naga harimau. Terlihat Tuan Ki pun langsung tersenyum sambil memegang sebuah lencana. Ternyata Tuan Ki ingin memberitahu kakaknya kalau jenius dari Phoenix Camp datang ke kota White Tiger. Cerita berpindah di keesokan harinya. Terlihat Kinan dan leluhur naga harimau sedang mengambil sebuah nomor ujian untuk mengikuti seleksi murid ketiga camp. Kinan pun melihat semua daftar murid yang mengikuti tes ujian dalam ketiga camp. Kinan langsung tersenyum karena dia mengetahui kalau ada banyak jenius yang datang ke tempat ini. Tiba-tiba Kinan dikejutkan dengan suara semua orang yang mulai gaduh dikarenakan kedatangan seseorang. Kinan pun mulai penasaran sebenarnya siapa yang datang hingga semua orang membicarakannya. Ternyata orang yang datang adalah Usang. Dia memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 5. Dia juga seorang jenius yang sudah diberikan tempat oleh ketiga camp. Tapi dia tetap saja datang ke tempat ini dan akan berpartisipasi dalam ujian. Tiba-tiba datanglah seorang wanita. Dia juga seorang jenius yang memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 6. Wanita itu bernama Sumeng dan dia juga sudah direkrut oleh ketiga camp. Tapi tetap saja dia masih datang dan ingin mengikuti ujian ini. Leluhur naga harimau yang melihat Sumeng pun langsung jatuh cinta dan mengatakan, "Kinan, setelah mencari selama jutaan tahun, aku rasa aku baru menemukan cinta sejatiku." Terlihat Kinan hanya bisa terdiam saat melihat tingkah konyol dari leluhur naga harimau. Tiba-tiba seorang pemuji datang. Dia berasal dari Suwanwu Camp dan dia adalah wakil komandan Xiong. Terlihat auranya sangat kuat dikarenakan penguji dari Suwanwu Camp itu sudah berada di ranah martial highness. Tiba-tiba juga datang tetua Wang dari Phoenix Camp dengan auranya yang sangat kuat. Dia juga seorang kultivator martial highness. Tak berselang lama, datanglah seorang pria dengan wajah sombongnya. Dia adalah wakil komandan batalion Bai Huyi dari Tiger Camp.
Wang Lao pun langsung memandangi semua peserta, namun dia tidak menemukan Kinan di kumpulan para peserta. Dia pun mengira kalau Kinan tidak datang ke tempat ini. Tiba-tiba penguji dari Tiger Camp mengatakan, "Kalian semua nanti setelah ujian dimulai, siapapun yang dipilih oleh Wang Lao, kami dari Tiger Camp akan berjanji memberikan keuntungan lebih banyak, asalkan kalian bergabung dengan Tiger Camp." Wang Lao pun dengan wajah yang mengejek mengatakan, "Kata-katamu sangat bagus, Bai Yi. Dengan kata-katamu tadi, kami akan terhindar dari orang-orang yang hanya memikirkan keuntungan saja." Terlihat penguji dari Police Camp dan penguji dari Tiger Camp pun saling berselisih. Namun penguji dari Suanwu Camp menghentikan mereka karena ujian akan segera dimulai. Penguji menjelaskan, kalau para peserta bisa menahan ilusi sura selama 1 dupa, maka akan menjadi calon murid dari Suanwu Camp. Dan siapapun yang bisa menahan selama lebih dari 3 dupa, maka langsung masuk ke 3 camp. Singkat cerita, muncullah sebuah monster yang langsung mengeluarkan teriakan yang sangat keras. Dan ternyata itulah tanda bahwa ujian sudah dimulai. Semua murid yang tidak kuat menahan teriakan itu pun langsung kesakitan. Namun di sini Kinan terlihat santai. Dia juga berpikir kalau hal ini bagus untuk mengetes level pikiran Kinan. Singkat cerita, penguji pun mengatakan, "Selamat kepada kalian semua yang sudah melewati pembakaran 1 dupa dan menjadi calon murid Suanwu Camp. Dan sekarang tes tahap 2 dimulai." Terlihat leluhur naga harimau mulai merasakan sesuatu. Dia pun merasa panik dikarenakan tes kedua ini mengganggu pikirannya. Dan pada saat ujian memasuki tahap atau level ketiga, terlihat para murid jenius seperti Sumeng dan Ling Wusang mengeluarkan jiwa bela dirinya untuk menahan kekuatan dari monster itu. Bahkan leluhur naga harimau sampai kesakitan saat level ketiga dimulai. Hal ini sungguh membuatnya menderita dan hanya bisa menahannya dengan menggunakan kekuatannya. Setelah level ketiga berakhir, terlihat penguji sangat senang dikarenakan kualitas seleksi ketiga camp tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Level ketiga ini memaksa beberapa orang untuk menggunakan jiwa bela dirinya. Di sini penguji itu saat melihat hasil dari Kinan, dia sangat terkejut. Dikarenakan Kinan yang menyamar menjadi Duanxing melewati level ketiga ini bahkan tidak mengeluarkan jiwa bela dirinya sama sekali. Penguji dari Police Camp juga agak kebingungan dengan Duanxing dikarenakan dia sangat santai saat menghadapi ujian tes level ketiga. Singkat cerita, ujian level keempat pun dimulai, yang membuat monster itu pun semakin ganas dan langsung meningkatkan kekuatannya, sehingga serangan yang dikeluarkannya akan semakin kuat. Bahkan terlihat Sumeng langsung menggunakan jiwa bela dirinya untuk menghadang semua serangan dari monster itu agar dia bisa bertahan. Ling Wusang juga mengeluarkan serangan terkuatnya untuk menghalau semua serangan yang datang dikarenakan ujian level keempat ini tidak main-main dan sangat kuat. Terlihat leluhur naga harimau yang sudah tidak kuat lagi langsung merubah bentuk tubuhnya menjadi binatang agar dia bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Namun terlihat Kinan sama sekali tidak kesulitan. Bahkan dia merasa kalau kekuatan dari monster itu tidak berpengaruh sedikit pun kepada dirinya, yang menandakan kalau tekad Kinan sungguh sangat luar biasa kuat. Para penguji dari ketiga camp pun mulai terkejut dan kebingungan saat melihat Kinan yang menyamar menjadi Duanxing ternyata saat melakukan ujian level keempat masih santai-santai saja dan tidak terpengaruh sama sekali. Mereka pun mulai bertanya-tanya, sebenarnya Duanxing ini siapa dan kenapa kekuatannya tidak biasa. Terlihat setelah beberapa saat, Sumeng, Ling Wusang, dan leluhur naga harimau pun langsung terpental dikarenakan dia tidak bisa lagi menahan kekuatan ilusi dari monster itu. Penguji dari Suanwu Camp pun langsung mengumumkan kalau level keempat sudah selesai dan sebenarnya ujian ini sampai ke level 5, tapi dia tidak menyangka kalau ada satu orang bocah yang masih bisa bertahan di level keempat ini. Ling Wusang pun yang terluka mulai bergumam, Duanxing ini pasti curang dan menggunakan sesuatu. Kalau tidak, bagaimana bisa dia tidak mengeluarkan jiwa bela dirinya sama sekali untuk menghadapi level keempat ini? Bahkan dia masih terlihat santai saja. Menurut informasi yang dia dengar, kultivator yang memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 7 bahkan akan terluka di situasi seperti ini. Penguji dari Suanwu Camp pun mengatakan kalau bocah Duanxing ini memang sangat aneh. Apakah dia melakukan kecurangan dengan menggunakan sesuatu hal, tapi itu masih belum terbukti. Penguji dari Tiger Camp pun langsung mengeluarkan kekuatannya dan berkata, selanjutnya level kelima. Di level kelima ini kita akan tahu kalau anak ini melakukan kecurangan apa tidak. Terlihat monster itu pun langsung mengeluarkan kekuatannya yang membuat area di sekitarnya terlihat hancur.
Namun Kinan masih bisa santai dan tetap berdiri dengan tegak. Penguji dari Police Camp pun mengatakan kepada penguji Tiger Camp, Wakil Komandan Su melakukan ujian level kelima itu bukan ide yang bagus karena kekuatannya sangat kuat yang dapat membuat seseorang terluka parah. Namun penguji dari Tiger Camp mengatakan, apa salahnya? Kalau dia memang punya kemampuan, dia pasti tidak akan takut. Jika dia memang lemah, biarlah ujian ini memberinya pelajaran. Dikarenakan seleksi ketiga camp bukanlah mainan. Kinan yang melihat monster itu mulai mengamuk dan mengeluarkan kekuatan penuhnya, Kinan langsung menatap monster itu dengan tatapan tajam. Kinan juga mengatakan, jika monster itu tidak patuh, maka Kinan akan menghancurkannya. Dan Kinan pun langsung menghancurkan monster itu menggunakan tinjuannya. Semua orang pun terkaget-kaget karena Duan Xing menghancurkan monster itu dengan sekali serangan. Kinan dengan pedenya langsung mengatakan, apakah kalian sudah melihat kalau aku tidak melakukan kecurangan pada tes ujian ini? Penguji dari Police Camp pun mengatakan, aku cuma pernah sekali bertemu dengan orang yang kuat seperti dirimu. Aku sebagai penguji dari Police Camp dengan tulus mengajakmu bergabung. Kinan pun langsung mengucapkan terima kasih atas tawaran dari Master Wang Lao. Penguji dari Tiger Camp pun mengatakan, Nak Duan Xing, Tiger Camp kami adalah pasukan terkuat di kerajaan Burning Heaven. Sumber daya kami sangat luar biasa banyak. Daripada kau memilih Police Camp, lebih baik kau memilih Tiger Camp. Penguji dari Police Camp pun mengatakan, Penguji Su, aku harap kau tidak memaksa Duan Xing untuk memilih Tiger Camp. Biarkan dia memilih tanpa ada paksaan. Penguji Tiger Camp juga mengatakan, kalau Duan Xing memilih Tiger Camp, maka dia akan menyiapkan setetes darah hewan suci pelindung kerajaan Burning Heaven untuk membersihkan dan memperkuat dagingnya. Penguji itu juga berpikir, kalau Duan Xing masuk ke Tiger Camp, maka Police Camp akan jatuh kekuatannya lebih jauh. Kinan pun mengatakan, aku sangat senang mendapatkan perhatian dari Wakil Komandan Su. Tapi sebelum aku bergabung, aku memiliki pertanyaan. Kinan pun menanyakan kepada ketiga penguji, jika para penguji bertemu dengan Kinan, apa yang akan mereka lakukan? Dikarenakan dia pernah bertemu dan bertarung dengan Kinan. Penguji dari Suanu Camp pun mengatakan, kalau dia bertemu Kinan, maka dia akan menangkapnya. Sedangkan penguji dari Police Camp menjelaskan kalau camp mereka berfokus pada kultivasi dan Police Camp tidak ikut campur dengan masalah itu. Penguji dari White Tiger pun mengambil keputusan, jika mereka bertemu Kinan, maka mereka akan langsung menghabisi Kinan. Dikarenakan mereka adalah partner dari aliansi bisnis. Penguji dari Tiger Camp mengira kalau Duan Xing ini kalah saat bertarung dengan Kinan, sehingga dia mencari Kinan kembali untuk bertarung ulang. Mendengar itu, Kinan pun langsung memberi hormat dan berterima kasih kepada para penguji ketiga camp, dan Kinan pun memilih menjadi murid dari Police Camp. Penguji Police Camp dan penguji Tiger Camp pun sangat terkejut saat mendengar jawaban dari Kinan. Penguji Tiger Camp mengatakan, penawaran dari camp kami sungguh tawaran yang sangat bagus. Tapi kenapa kamu memilih Police Camp? Apa kau gila ya? Kinan dengan tatapan tajam mengatakan, Wakil Komandan Su, menurutku yang gila itu adalah kau. Aku berhak memilih camp yang aku inginkan. Tapi kenapa kau terlihat tidak suka seperti itu? Penguji Tiger Camp pun langsung marah. Dia pun mengeluarkan kekuatan di tangannya dengan berkata, kau sangat berani Duan Xing. Sepertinya bocah sepertimu memang harus mati. Namun tiba-tiba, penguji dari Police Camp langsung melindungi Kinan. Dia juga mengatakan, Wakil Komandan Su, kamu mau apa? Duan Xing adalah anggota Police Camp. Bukan tugasmu untuk memberi Duan Xing pelajaran. Penguji White Tiger Camp yang kesal pun mengatakan, kau Duan Xing, aku curiga kalau kau dan Kinan memiliki hubungan. Kalau tidak, kenapa kau menanyakan tentang Kinan? Jadi setelah kau mendengar White Tiger Camp adalah musuh Kinan, maka kau memilih Police Camp kan? Aku tanya sekali lagi, apa kau yakin mau bergabung dengan Police Camp? Hal ini belum terlambat atau kau akan menyesal. Namun Kinan dengan santainya mengatakan, aku tidak akan menyesali pilihanku, jadi lebih baik kau pergi saja. Penguji dari Tiger Camp pun langsung mengatakan, bagus, aku akan mengingat hari ini. Nanti aku pasti akan membuatmu mengemis padaku. Penguji Tiger Camp pun langsung menatap ke arah leluhur naga harimau, Sumeng dan Leng Musang. Dia menanyakan, apakah ketiga murid itu ingin bergabung ke Tiger Camp. Terlihat yang memilih Tiger Camp hanya Leng Musang, dan Sumeng memilih Police Camp, sedangkan leluhur naga harimau tetap memilih Suan Wu Camp. Singkat cerita, penguji dari Police Camp pun mengatakan, ayo Duan Xing, ikut aku. Aku akan membawa kalian ke markas besar Police Camp. Terlihat penguji dari Police Camp itu memberikan sebuah rencana.
Penguji itu juga mengatakan kalau rencana ini adalah rencana Phoenix Camp, kalian bisa keluar masuk dengan rencana ini. Dan aturan Phoenix Camp sangat sederhana. Pertama, jangan berkhianat. Kedua, patuhi perintah. Jika ada pengkhianat, maka Phoenix Camp akan menghabisi para pengkhianat itu. Penguji Phoenix Camp menjelaskan kalau tahun ini Phoenix Camp merekrut 12 murid dan Phoenix Camp akan mengadakan latihan khusus untuk kalian selama 3 bulan. Kalau kalian mau lebih banyak sumber daya, kalian harus bertambah kuat. Singkat cerita, setelah mereka semua berada di markas Phoenix Camp, penguji Wang Lao menjelaskan kalau ada 3 aula di Phoenix Camp, yaitu aula kungfu, aula sumber daya, dan aula kultivasi. Komandan Phoenix Camp sekarang berada di aula kultivasi. Selama 3 bulan ke depan, kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok latihan. Duansing dan Mucheng akan menjadi ketua kelompok 1 dan 2, dan 10 siswa lainnya bebas memilih tim yang diinginkan. Di sini banyak yang memilih menjadi anggota dari Mucheng, dikarenakan Mucheng ini memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 7, dan Mucheng juga terkenal sangat kuat, dan Duansing tidak akan mungkin bisa sebanding dengan Mucheng. Namun terlihat Sumeng di sini memilih tim Duansing, dikarenakan meskipun Mucheng memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 7, tapi di pertarungan yang sesungguhnya, dia tidak yakin kalau Mucheng bisa mengalahkan Duansing. Penguji Wang mengatakan kalau setiap tim hanya berisi 8 orang, dan sisanya suka tidak suka harus bergabung ke tim yang anggotanya masih sedikit. Tiba-tiba Mucheng mengatakan, kami cuma perlu orang-orang yang kuat di tim kami. Jadi kau, Shen Fei dan Su Chen, kalian harus masuk ke tim 1 dan bersama kelompok Duansing. Dikarenakan dipaksa oleh Mucheng, mereka berdua pun langsung memilih tim Duansing dengan sangat terpaksa. Dengan wajah yang tidak bersemangat, mereka pun mengatakan, mohon bantuannya saudara Duansing. Namun tiba-tiba ada seseorang lelaki yang mengatakan, sebentar penguji Wang, aku tidak masalah jika Mucheng menjadi ketua tim 2. Tapi Duansing ini aku tidak pernah mendengarnya, sehingga aku keberatan jika Duansing menjadi ketua tim 1. Sumeng pun menjelaskan kepada Kinan bahwa orang itu adalah anak wakil komandan Xiao. Dia memiliki jiwa bela diri peringkat di tingkat 5 dan kekuatan tubuhnya juga tidak lemah. Penguji Wang pun mengatakan, di sini semua orang bicara dengan kekuatan. Kalau kau keberatan, maka coba saja kau menguji kekuatan dari Duansing. Pria itu pun langsung mengatakan, aku penasaran dengan kekuatanmu Duansing. Tenang saja, aku akan menyerangmu dengan 3 serangan. Jika kau bisa menahan 3 seranganku, maka aku tidak akan protes lagi. Namun Kinan mengatakan, kenapa hanya 3 serangan? Aku pikir dengan 3 seranganmu itu, kau tak akan bisa mengalahkanku. Pria itu yang marah pun langsung menyerang Kinan dengan kekuatan penuhnya, dikarenakan menurutnya, Duansing ini sedang mengejek dan meremehkannya. Namun ternyata kecepatan menghindar Kinan sangat tinggi, yang membuat pria itu pukulannya tidak mengenai Kinan dan hanya memukul angin. Kinan pun bergumam, sepertinya di kelompok ini, yang hanya bisa menandingi dan mengimbangiku hanya Mucheng, dan yang lainnya tidak ada yang bisa menandingi kekuatanku. Kinan pun langsung bersiap untuk menghantam pria itu menggunakan tinjuannya dan berkata, sekarang giliranku untuk menyerang, dan terlihat hanya dengan terkena anginnya saja, area di sekitarnya terlihat menciptakan hembusan angin yang sangat kuat. Padahal pukulan itu sengaja ditahan Kinan agar pria itu tidak terluka. Pria itu pun langsung berkeringat dingin saat melihat kekuatan dari Kinan yang sangat luar biasa kuat. Dan jika Kinan benar-benar melepaskan serangan itu, maka pria itu berpikir kalau dia juga tidak akan bisa menghindar dari serangan itu. Sehingga dia pun langsung mengakui Kinan sebagai ketua tim 1.